Di daerah PIK tidak ada suara azan karena katanya kurang masjid di sana. Maaf Pak Menak, saya cuma mengingatkan, Pak Menak itu menteri semua agama, bukan menteri agama Islam saja loh. Indonesia itu negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia Pak. Kenapa Pak Menak tidak bantu umat Kristen yang masih sulit ibadah karena dipersulit izin di berbagai wilayah Indonesia? Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja Katolik Santo Antonius di Cipamokolan Bandung masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja GPDI di Tarik Sidoarjo masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja GKI di Bajem Ciracas masih dipersulit izinnya Pak Menak. Dan masih banyak lagi, kalau saya sebutin satu persatu bisa 1 jam belum kelar ini videonya. Jadi daripada ngurusin masjid yang sudah oversupply, kenapa Pak Menak tidak bantu umat Kristen yang masih dipersulit izin gerejanya? Bismillah Abi wal Ibni wal Ruhul Kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kementerian Agama, teman sekalian, yang kemudian dikritisi, dikomentari oleh Bang Permadi Arya. Teman sekalian, jujur saya sangat bangga sekali ya menyaksikan video-video daripada Permadi Arya yang terus mengedukasi, bahkan berkesan ya, terlalu banyak bersuara untuk mewakili umat Kristen di Indonesia ya. Karena seringkali dia geram karena ada dari keplotan Islam, rombongan-rombongan intoleran yang menghalangi pembangunan gereja, perusakan gereja, pelarangan ibadah dan lain sebagainya. Nah, kali ini teman-teman sekalian, dia mengomentari Kemenak ya, Kementerian Agama Republik Indonesia yang terpilih, yang Umar Hasarudin ya. Teman-teman, di mana ada salah satu di PIK ya, saya nggak tahu, nanti kita akan lihat ya, kepanjangan PIK ini daerah di Jakarta. Katanya itu ada sekitar beberapa hektar tidak ada suara masjid karena di sana jarang. Akhirnya apa? Jarang masjid ya. Akhirnya dia sedang berjuang saat ini memikirkan bagaimana membangun yang Islam Center ya di sana. Dia menyisikan tanah berapa hektar untuk membangun Christian Center supaya nanti apa? Supaya ada suara azan ya. Jadi akhirnya Bang Permadi Arya mengomentari hal ini. Tapi teman-teman sekalian, saya tidak menjelaskan panjang lebar. Mari kita langsung saja simak seperti apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya berikut ini. Di daerah PIK tidak ada suara azan karena katanya kurang masjid di sana. Maaf Pak Menak, saya cuma mengingatkan, Pak Menak itu menteri semua agama, bukan menteri agama Islam saja loh. Indonesia itu negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia Pak. Kenapa Pak Menak tidak bantu umat Kristen yang masih sulit ibadah karena dipersulit izin di berbagai wilayah Indonesia? Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja Katolik Santo Antonius di Cipamokolan Bandung masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja GPDI di Tarik Sidoarjo masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja GKI di Bajem Ciracas masih dipersulit izinnya Pak Menak. Dan masih banyak lagi, kalau saya sebutin satu persatu bisa 1 jam belum kelar ini videonya. Jadi daripada ngurusin masjid yang sudah oversupply, kenapa Pak Menak tidak bantu umat Kristen yang masih dipersulit izin gerejanya? Umat Kristen itu warga negara juga loh Pak Menak. Mereka bukan warga negara kelas 2 yang tidak perlu diperhatikan hak ibadahnya. Sehari ya tidak. Kalau dibongkar nggak tahu. Gimana kan gimana? Oke, teman-teman sekalian, itulah respon daripada Bang Permadi Arya atau yang dikenal Abu Janda. Di mana ya teman-teman sekalian, Bang Permadi Arya ini jelas ya, dia menyuarakan tentang keadilan dan juga kerjasama yang baik dari orang-orang yang tentu sudah menjadi seorang figur dalam kepemerintahan ya. Untuk apa? Untuk menegakkan yang namanya keadilan bagi kaum minoritas. Salah satu contoh adalah kekristenan dan juga biara dan lain sebagainya yang kemudian ini menjadi tempat peribadatan agama
yang di luar daripada Islam. Dan berkesan dari apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya, saya menilai bahwa dia merasa bahwa Bapak Menteri Agama justru menaruh pikiran dan pusat bantuan kepada Islam. Jadi betapa sedihnya, betapa waduh tidak senangnya karena tidak ada masjid di PIK itu. Nah teman-teman sekalian, ini sangat mengerikan sekali. Selama ini gereja justru diabaikan. Ini yang disuarakan oleh Bang Permadi Arya. Nah teman sekalian, untuk melihat secara akurat seperti apa sih statement daripada atau pidato ya dari Menteri Agama terkait yang dikomentari oleh Bang Permadi Arya, mari kita simak berikut ini. Menteri Agama ya, sekitar 1.000 hektare di PIK tak ada suara azan. Ya, artinya dari sini kita melihat ada perhatian dari Menteri Agama soal agama Islam, soal tidak adanya suara azan di PIK begitu ya. Oke, kita akan lihat saja ya. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyayangkan sepanjang Jalan Tamrin Sudirman dan Kuningan Jakarta tidak ada masjid yang menonjol di tepi jalanan yang berada di jantung ibu kota Indonesia ini. Oke ya, lanjut ya, ini dia pernyataan dari Menteri Agama kita. Kita berada di Jalan Tamrin Sudirman. Ini segitiga emas sekalian, sepanjang Tamrin Sudirman dan sepanjang Kuningan tidak ada masjid nongol di jalan, kata Nasaruddin saat menghadiri rapat pleno 5 ya Musyawarah Kerja Nasional Mukernas MUI, dikutip di laman resmi MUI. Tak hanya itu, Nasaruddin juga menyoroti kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK ya, juga masih minim suara azan. Ya oke. Ya, mestinya kita jangan biarkan daerah Jakarta ini tidak ada masjidnya. Sekitar 1.000 hektare di Pantai Indah Kapuk tidak ada suara azan ya, ungkap Pak Menteri Agama ya. Nasaruddin kemudian menyoroti ketika masuk PIK justru diperlihatkan sebuah rumah ibadah Buddha yang begitu besar dan megahnya. Namun umat Islam setengah mati mencari tempat ibadah seperti masjid untuk sholat di PIK ya. Nah ini dia teman-temannya. Jadi saya mengimbau kita semua termasuk MUI, jangan pernah kita membiarkan space ya atau jarak yang luas ini, jangan sampai tidak ada simbol-simbol keislaman, ungkapnya. Lanjut saja ya, Nasaruddin sudah berusaha untuk membangun masjid di PIK. Akhirnya di lokasi tersebut akan dibangun kompleks syariah seluas 30 hektare ya. Kita sudah bangun musola di lantai 4, jadi kedengaran suara azan. Sepanjang itu tadi dibangun tulisan-tulisan asing Cina, tidak ada musola. Jadi saya minta di kawasan ini ada aktivitas keislaman, ujarnya. Ya, ini adalah Jakarta. Saya minta disiapkan lokasi 1 hektare untuk membangun Islam Center di sana, kata dia. Nah, ternyata teman-teman sekalian, narasi atau pidato atau pernyataan daripada Menteri Agama, yaitu Nasaruddin Umar, jelas ini sangat kontroversi sekali. Karena di sisi lain, itu gereja-gereja tidak mendapat izin IMB-nya. Lalu, hanya karena tidak ada masjid dan suara azan, itu langsung dihimbau menjadi program kerja dalam waktu dekat untuk dibangun Islam Center di sana, di PIK, ya, di daerah ibu kota. Jadi ini sangat mengerikan sekali. Ini kemudian dikomentari. Saya secara pribadi teman sekalian, saya setuju dengan Bang Abu Janda. Bagaimana kemudian pemerintah kita lebih menaruh perhatian-perhatian khusus kepada satu agama, yaitu Islam. Lalu bagaimana dengan Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu? Itu diabaikan. Ya. Dan kita tahu bahwa yang mengalami persekusi terlalu banyak adalah gereja. Kenapa sih bukan itu yang dimulai? Atau setidak-tidaknya lah ya, saat ini kasus-kasus intoleran itu dicari cara bagaimana berhenti. Tidak lagi terjadi yang namanya pembubaran ibadah, pelarangan pembangunan gereja, dan acara-acara keagamaan Kristen. Ini yang perlu dipikirkan mungkin. Sehingga tidak berkesan bahwa
Menteri Agama ini adalah menteri untuk Islam. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bang Permandi Arya. Nah, jadi teman-teman silakan tulis komentar Anda seperti apa. Ya, kita berharap memang ada pemimpin-pemimpin yang menaruh perhatian khusus terhadap penderitaan kekristenan. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita hanya bisa berdoa, berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui mereka. Sehingga kemudian ada orang-orang yang menaruh hati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tempat peribadatan orang-orang Kristen yang ada di Republik Indonesia. Sekian teman-teman sekalian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.